adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap semangat, sehat-sehat dan sukacita. Meskipun Kak Kristina saat ini sedang pakai masker, tidak bisa dilihat senyumnya, tapi Kak Kristina mau tersenyum untuk adik-adik. Coba adik-adik juga tersenyum kepada saudara, orang tua yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan serta kesempatan untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Sertai ibadah kami Tuhan, berikan kami sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apakah di sini ada yang merasakan cinta kasih Tuhan yang besar, yang indah? Kalau kita semua masih bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang besar dan yang indah, kita akan nyanyikan bersama-sama Dia yang terhebat. Ayo Kak Tina. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesus. Dalam-dalamnya lautan, seluas
adik-adik, kalau kita setia dan taat kepada firman Tuhan itu seperti tumbuhan yang membuat kita juga bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan baik. Kita akan nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh dinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Ketika sebentar kami mau dengar firman Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengar dan melakukan firman yang boleh kami terima hari ini. Tuhan juga tolong Kak Dewi yang akan membawakan firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara melalui Kak Dewi. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, senang sekali hari ini Kak Dewi dan Belu bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Belu, gimana kabarnya hari ini? Aku selalu sehat, selalu bersuka cita, dan selalu semangat Kak Dewi. Bagus. Adik-adik di rumah juga seperti itu ya, selalu sehat, selalu semangat ketika kita mau sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya masih dalam situasi seperti ini, dalam keadaan yang online, tapi tetap semangat dan bersuka cita. Benar Kak Dewi, aku lihat semua adik-adik dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang bersuka cita. Kita semua rame-rame, semua anak Tuhan selalu baik. Betul Belu, semua anak-anak Tuhan selalu baik. Tapi nggak begitu loh Kak Dewi sama temanku. Hah? Emang ada anak Tuhan yang nggak baik Belu? Ada. Siapa? Temanku di sekolah Kak Dewi. Temen Belu di sekolah. Emang temen Belu di sekolah kenapa? Temen aku di sekolah itu suka isengin aku. Pensil aku suka diambil. Terus udah gitu penggaris aku dipatahin. Terus aku suka ditarik-tarik rambutnya. Aduh, kasihan banget sih Belu. Siapa temen Belu? Ada Kak Dewi di sekolah. Aku jadi kesel sekali sama dia Kak Dewi. Aku marah sekali sama dia. Belu, jangan kesel-kesel jangan marah-marah. Hari ini kan kita ketemu teman-teman sekolah minggu, jadi nggak boleh marah-marah. Maafin aku ya teman-teman. Yang penting Belu tetap harus semangat, tetap harus bersuka cita. Belu juga harus mengasihi temen yang Belu yang iseng itu, yang suka nakalin Belu. Aku nggak mau mengasihi dia. Aku maunya bales. Kalau aku ditarik-tarik rambutnya, aku tarik lagi rambutnya. Kalau pensil aku dipatahin, penggaris aku dipatahin, aku patahin lagi penggaris dan pensilnya. Kok Belu gitu? Kok Belu jadi anak yang gak baik? Padahal kan Belu sekolah minggu dengar kalau kakak sekolah minggu cerita bahwa kita harus mengasihi semua orang, termasuk kita mengasihi musuh kita ya teman-teman ya, adik-adik sekolah minggu. Tapi itu kan susah sekali Kak Dewi. Aku gak suka sama anak itu. Aku sebel sama anak itu. Belu, Kak Dewi inget loh cerita di Alkitab
cerita yang hari ini Kak Dewi mau bagikan juga buat adik-adik sekolah minggu lainnya. Cerita apa Kak Dewi? Itu cerita tentang seseorang yang walaupun dia dijahatin sama orang lain sampai mau dibunuh loh, tapi orang itu tetap baik, orang itu tetap mengasihi musuhnya. Mana ada Kak Dewi seperti itu. Orang aku aja dinakalin, rambutnya dijambak, aku mau balas jambak. Nah, itu Belu. Tapi orang ini beda loh Belu. Dan kita harusnya seperti orang itu ya Belu ya. Ya udah, Kak Dewi sekarang cerita deh buat aku, buat teman-teman di rumah juga. Kita dengerin rame-rame ya cerita Kak Dewi. Oke Belu. Kalau Belu mau denger cerita Kak Dewi, Belu harus diem ya. Kalau anak Tuhan yang baik mendengarkan firman Tuhan, nggak sambil jalan-jalan, nggak sambil makan dan minum juga. Kan kita lagi sekolah minggu. Siap Kak Dewi, aku mau dengar firman Tuhan. Hebat, itu baru temennya Kak Dewi ya. Nah, adik-adik sekolah minggu seperti apa yang tadi Belu katakan, ada temen Belu yang katanya temen Belu itu nakal. Terus si Belu mau bales. Kak Dewi jadi keingetan loh, ada seorang tokoh di Alkitab namanya Daud. Nah, adik-adik pasti tahu tokoh ini. Nah, Daud ini dia dikejar-kejar sama Raja Saul. Dia mau dibunuh karena Raja Saul merasa terancam sama Daud. Masih ingat ya ceritanya ya? Nah, karena Raja Saul pemimpin perang yang hebat, tapi ternyata Daud lebih hebat dari Raja Saul. Dan Raja Saul merasa bahwa Daud lebih hebat dan nanti mungkin jadi akhirnya Daud bisa menggantikan dia. Oleh sebab itulah Raja Saul benci sekali. Dia mau membunuh Daud. Nah, adik-adik, teman-teman, pada saat itu Daud sedang berada di padang gurun En-Gedi. Lalu di sana Raja Saul bersama dengan pasukannya, jumlahnya ada 3.000 orang. Dia mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Lalu ketika Daud ada di padang gurun En-Gedi itu, Daud dan pasukannya bersembunyi di dalam sebuah gua. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata Raja Saul waktu itu perutnya sakit, perutnya mules, kepingin buang air. Aduh, di padang gurun kan nggak ada toilet ya, nggak ada kamar mandi. Jadi akhirnya Raja Saul masuk ke gua di mana Daud dan pasukannya ada di dalam gua itu. Waduh, apa yang terjadi ya? Nah, ternyata ketika Raja Saul masuk ke dalam gua itu dan sedang buang air, Daud dan pasukannya melihat karena mereka berada di gua di bagian dalamnya. Lalu pasukan-pasukan dan orang-orang yang bersama Daud itu bilang, secara tidak langsung mereka mau mengatakan, ayo kita bunuh saja Raja Saul. Dia kan yang suka kejar-kejar kamu Daud. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya adik-adik di sana di 1 Samuel pasal 24 di ayat yang kelima, Kak Dewi bacakan ya. Di sana bilangnya seperti ini. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, jadi secara tidak langsung orang-orang yang bersama dengan Daud mau mengatakan, udah bunuh aja si Saul itu, Raja Saul itu. Tapi apakah Daud mengikuti kata hatinya? Apakah Daud juga mengikuti kata orang-orang yang bersamanya? Kalau kita sebagai manusia, mungkin kata hatinya Daud, iya ini yang suka kejar-kejar aku, yang mau bunuh aku. Sekarang akan kubunuh dia. Tapi ternyata adik-adik, Daud tidak seperti itu. Daud dikatakan di dalam firman Tuhan, dia hanya memotong puncak jubah Raja Saul. Jadi di sana bahasanya adik-adik, Daud mengatakan, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku.
kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud hanya dengan cara diam-diam dia memotong bagian ujung atau puncak jubah dari Saul. Jadi adik-adik, kalau zaman dulu kan bajunya orang-orang itu panjang-panjang ya. Nah, ketika Saul sedang buang air, di sana diam-diam Daud mendekat dan dia potong, dia gunting puncak jubahnya. Sebetulnya bisa nggak kalau Daud pukul atau Daud bunuh? Bisa, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud sangat menghormati Raja Saul, dia tidak membunuhnya. Dan ketika Saul sudah selesai buang air, dia mau pergi jalan lagi, barulah Daud keluar. Lalu Daud, apa yang dilakukannya? Dia berlutut, dia bersujud, bahkan dikatakan mukanya sampai ke tanah. Lalu dia mengatakan bahwa aku sudah memotong puncak jubahmu. Dan sebetulnya di sana dikatakan bahwa sebetulnya bisa saja aku membunuh, tetapi aku tidak membunuhmu. Nah, gimana ya perasaannya Saul ketika Daud mengatakan itu? Di sana Saul mengatakan, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan apa yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Nah, adik-adik, sejak kejadian itu, lalu Daud akhirnya bisa pulang kembali, berpisah. Di sana dikatakan, bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Ya, adik-adik, sulit sekali ya bisa berlaku seperti Daud, di mana ada kesempatan untuk bisa membalas dendam, tetapi ternyata Daud tidak melakukannya. Daud tidak mementingkan egonya sendiri. Daud memberikan dirinya hidup dipimpin oleh Tuhan. Walaupun dia bisa balas dendam, tetapi dia tidak melakukannya. Nah, Belu, sudah dengarkan cerita Kak Dewi? Walaupun pada saat itu Daud sebenarnya bisa membunuh Raja Saul untuk balas dendam gitu ya. Karena Raja Saul selalu mau membunuh Daud, tetapi Daud tidak melakukannya. Dia mengasihi Raja Saul. Sebetulnya aku juga bisa ya Kak Dewi mengasihi temanku yang nakal itu. Betul sekali, bisa banget. Kalau Belu mau hidup Belu dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong Belu untuk dapat mengasihi semua orang, termasuk orang yang nakal, teman Belu itu, termasuk orang yang suka mungkin jahat sama Belu, seperti juga Raja Saul dengan Daud. Daud tetap mengasihinya. Susah nggak ya Kak Dewi? Susah pasti. Tapi kalau Belu mau dan Belu minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong Belu, memberikan Belu hati yang damai, supaya Belu bisa mengasihi semua orang, termasuk juga orang yang Belu tidak suka atau musuh Belu. Aku mau coba deh Kak Dewi. Hebat, itu baru temennya Kak Dewi. Coba dulu dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong Belu. Tuhan akan memimpin Belu menjadi anak-anak yang hebat. Teman-teman juga doain aku ya, supaya aku bisa mengasihi temanku yang nakal itu, supaya aku juga nggak punya keinginan untuk balas dendam. Hebat, pasti teman-teman yang lain juga akan menolong Belu dengan mendoakan Belu. Nah, Belu, Kak Dewi juga jadi inget nih satu ayat hafalan di Alkitab. Apa tuh Kak Dewi? Yang bicara tentang kasihilah musuhmu. Aku lupa Kak Dewi itu dari mana ya? Nah, aku coba dengar dulu ya. Nah, Belu dan juga teman-teman, ayat hafalannya dari Lukas pasal 6 ayat ke-27. Apa tuh bunyinya Kak Dewi yang tentang mengasihi musuh? Bentar ya, Kak Dewi bacakan.
Lukas pasal 6 ayat ke-27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, betul ya kata firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi, jangan balas dendam, jangan kesal, jangan marah, tapi selalu berbuat baik. Betul. Belu bisa hafalin ayat hafalannya? Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada semua orang yang membenci kamu. Ya, ingat-ingat tuh ayat hafalannya Belu. Siap Kak Dewi. Oke ya. Yuk kita bilang sama adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan hari ini, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita dengan kembali bersama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online sekolah minggu kami bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru sekolah minggu juga. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami sukacita dan memberikan kami ketekunan ketika kami bersekutu walaupun hanya melalui ibadah online. Tuhan terus berikan kesehatan bagi kami, bagi papa mama, bagi saudara-saudara kami. Tuhan juga yang akan menolong kami di dalam sepanjang hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat adik-adik, tetap sehat. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Persembahan dapat adik-adik berikan melalui dompet digital dengan scan QRIS yang ada di sebelah, atau diberikan ke gereja melalui amplop tertutup yang bisa kalian titipkan kepada orang tua kalian. Kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan burung pipit yang kecil. Adik-adik, saatnya kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur
atas kasih setia Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan kiranya Engkau memimpin orang-orang yang akan mempergunakan agar persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya dengan bangkit berdiri dan sikap yang benar. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah berakhir. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kak Kristina pesan, adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita, dan kita tetap setia di dalam Tuhan melalui doa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.